Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di Andre Grace Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 12 Juli 2024. Kita akan mulai pembahasannya seperti biasa dari kalender ekonomi. Teman-teman, di perdagangan hari ini kita akan dapat beberapa rilis data, ya. Ada data terkait dengan PCE inflation dan juga core PCE inflation dari Amerika Serikat. Terus juga akan ada data terkait dengan ekspor impor China, Fed balance sheet dari Amerika Serikat. Kemudian ada Michigan Customer Expectation, teman-teman. Ini beberapa data yang akan menjadi data penting khususnya untuk market ya, dan berpeluang untuk mempengaruhi pergerakan dari Bitcoin dan juga aset komoditi yang lain. Kemarin waktu testimoni, Jerome Powell sangat-sangat meng-highlight yang namanya Fed balance sheet Amerika Serikat yang memang sudah dalam jalur penurunan, dan itu sudah menjadi rahasia teman-teman, di mana ketika Fed balance sheet mengalami penurunan berarti uang beredar semakin turun, yang berarti nanti akan memberikan impact terhadap penurunan dari inflasi yang konsisten. Ya, jadi kita akan tunggu seperti apa rilis data Fed balance sheet ini, semoga mengalami fase penurunan kembali. Sementara itu di perdagangan kemarin kita dapat beberapa data terkait dengan data inflasi dari Amerika Serikat, yaitu CPI and core CPI inflation. Ya, yang mana hasil kemarin adalah core CPI dari Amerika Serikat dari sebelumnya 3,4 turun menjadi 3,3. Dan juga data CPI secara year on year dari 3,3 turun menjadi 3%. Ini merupakan sebuah sinyal bagus, di mana mestinya penurunan dolar itu tidak bisa terhindarkan karena data inflasi yang juga sudah mengalami penurunan. Lalu kemarin ada data terkait dengan initial jobless claim atau klaim pengangguran awal kemarin mengalami penurunan, yang berarti ini positif untuk dolar, di mana angka penganggurannya bisa dibilang turun. Itu berarti lebih banyak orang yang bekerja. Itu sih beberapa rilis data yang kita sudah dapetin untuk perdagangan kemarin, teman-teman. Kita akan langsung lihat gimana sih kondisi dari inflow and outflow dari market. Kemarin lumayan bagus ya, kalau kita perhatikan dari beberapa manajer investasi seperti BlackRock, Fidelity, itu mengalami arus masuk yang lumayan bagus. Sementara itu Grayscale masih memimpin dalam arus keluarnya. Jadi kalau kita lihat dari data ini, setelah 1, 2, 3, 4 hari kita dalam posisi inflow dari beberapa manajer investasi ini. Sebelum kita lanjut ke berita-berita yang lain, aku mau forward satu event ya dari Gate.io. Gate.io kembali melakukan startup untuk penambangan ya teman-teman, penambangan startup, yang mana sekarang teman-teman yang punya TON atau token dari Telegram ini, TON Telegram, itu sudah bisa di staking dengan price pool yang lumayan besar, teman-teman. Jadi event ini sedang berlangsung sampai dengan tanggal 18 Juli 2024. Event ini sudah berlangsung dari kemarin, jadi ada sisa sekitar 6 hari lagi buat teman-teman yang pengen ikutan dan mendapatkan price pool dengan reward yang lumayan besar, teman-teman. Di sini kalau kita lihat dari price poolnya itu sekitar 200.000 ton akan dibagikan dalam 7 hari, tergantung berapa jumlah para staker yang melakukan aktivitas ini. Sementara sih baru 533 peserta. Dan saat ini tentu saja jumlah token ini sedang diperebutkan oleh sekian peserta ini, dan tentunya ini bisa menjadi peluang buat teman-teman yang pengen ikutan juga. Mumpung eventnya ini masih baru ya, teman-teman bisa miliki TON ya di aplikasi Gate.io. Jadi teman-teman bisa deposit, kemudian teman-teman beli TON, kemudian teman-teman staking. Rewardnya berapa persen itu belum ditentukan, karena ini bakalan tergantung dengan berapa jumlah peserta yang ikutan dalam program ini. Semakin sedikit peserta, semakin banyak juga token yang bisa teman-teman dapat. Tapi kalau makin banyak peserta, jumlahnya semakin dikit. Atau kalau teman-teman memang tidak tertarik dengan TON, teman-teman bisa untuk ikuti yang lista. Lista ini justru pesertanya lebih banyak, teman-teman. Ada sekitar 40.000 lista yang dibagikan ya, dan eventnya masih sedang berlangsung sekitar 5 hari ke depan. Jadi buat teman-teman yang pengen ikutan, bisa langsung miliki dulu aplikasi Gate.io, daftar KYC, deposit, kemudian beli tokennya.
Ya, setelah itu di staking. Ini adalah kesempatan buat teman-teman untuk mengembangkan aset kalian lebih besar lagi. Itu. Kalau teman-teman yang lagi nyari aplikasi yang bisa teman-teman pakai buat trading di market futures, spot, ataupun teman-teman yang pengen staking di aplikasi Get.io ini, banyak sekali pilihannya. Ada banyak sekali token-token yang belum listing di exchange besar yang di listing di Get.io. Terus juga ada program startup untuk mengembangkan tentu saja proyek-proyek startup. Teman-teman bisa berspekulasi di token-token startup ini ya, teman-teman. Token-token yang market cap-nya sangat kecil, berpeluang memberikan potensi keuntungan yang besar sekaligus kerugian yang juga lumayan besar. Jadi buat yang suka aset-aset spekulatif dengan market cap kecil, teman-teman bisa pakai exchange ini. Oke, next kita akan langsung lihat dari berita yang lain. The second largest institutional accumulation process of 2024. Jadi saat ini adalah fase di mana pergerakan Bitcoin sudah mengalami fase drawdown sekitar 20-an% ya, menurun sejak bulan Maret kemarin, di mana pergerakan dari Bitcoin saat ini masuk ke posisi-posisi support. Ternyata kalau kita lihat dari data ini ada peningkatan dari 7-day balance change yang menunjukkan memang ada pergerakan yang lumayan signifikan terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Ini ada investor yang diam-diam melakukan akumulasi, teman-teman. Dan ini terjadi sama seperti waktu di bulan Februari kemarin. Nah, pertanyaannya kita belum tahu nih, apakah proses akumulasi yang dilakukan oleh investor ini merupakan sebuah indikasi kenaikan atau ini nanti akan dijual kembali seperti yang terjadi pada bulan Februari. Jadi indikasinya memang ada, tapi belum menentukan apakah kedepannya ini bakalan lanjut di hold atau justru malah bakalan dibuang untuk barang berupa Bitcoin, teman-teman. Ini ada peningkatan yang terjadi di bulan Februari sampai Maret, akhirnya dibuang ya di bulan April, dan sekarang kita masuk ke fase yang kurang lebih mirip lagi. Ini kira-kira bakalan dijual lagi atau justru malah malah lanjut diakumulasi oleh holdernya. Kita nggak tahu karena ini balance yang lumayan kecil, sekitar 1.000 sampai 10.000 wallet yang berisi Bitcoin. Itu, teman-teman. Kemudian dari berita yang lain, Donald Trump cukup bisa meramaikan karena dia akan ada kegiatan ya di tanggal 25 sampai 27 Juli. Nanti akan ada konferensi, akan ada pidato dari Jerome Powell, tentu saja punya kepentingan terkait dengan politik pemilu yang akan datang ya. Jadi ya calon presiden ini lagi mencoba mencari minat dan juga hati para investor Bitcoin. Kita akan lihat seperti apa narasinya di akhir bulan Juli ini. Kemudian token Polymesh ya, itu bakalan listing di Bithumb. Dan ini merupakan sebuah berita bagus, tentu saja karena biasanya token-token yang listing di Upbit ataupun Bithumb merupakan exchange Korea Selatan yang sangat gemar pump coin ya. Ya, ini bisa jadi salah satu peluang untuk kenaikan signifikan dari Bithumb. Kemudian berita kurang baik datang dari Compound. Baru aja Compound dikabarkan kena hack ya, telah disusupi dan juga saat ini menjadi tuan rumah di situs phishing. Jangan berinteraksi dengan situs Compound Finance sampai pemberitahuan lebih lanjut. Sayang sekali teman-teman, salah satu produk DeFi ya, Compound, di mana teman-teman bisa melakukan trading di aplikasi ini ya, itu kena masalah terkait dengan penyerangan. Lalu dari berita yang lain ada dari BitMEX, salah satu exchange yang terregulasi di Amerika Serikat, dikabarkan kena kasus, teman-teman. Jadi BitMEX mengaku bersalah melanggar undang-undang kerahasiaan bank dalam kasus anti pencucian uang. Jadi ini adalah salah satu exchange yang memang sudah terregulasi di Amerika Serikat, yang mana BitMEX ini penggunanya sebenarnya nggak terlalu besar sih. Jadi pertukaran platform kripto BitMEX ya mengaku bersalah pada hari Rabu karena melanggar undang-undang kerahasiaan bank. Menurut pernyataan dari Jaksa Amerika Serikat, mengatakan bahwa BitMEX dengan sengaja gagal membangun, menerapkan, dan memelihara anti pencucian uang yang memadai. Teman-teman, berlakunya memang dari regulasi Amerika Serikat ini bikin banyak sekali exchange yang sepertinya kesulitan menerapkan hal tersebut. Ya, termasuk exchange besar yang memang juga sudah keluar dan memilih mundur dari market Amerika karena regulasi yang sangat-sangat ketat ini. Itu jadi kita
Ya mungkin nggak akan terlalu memberikan impact sih terhadap market, apalagi teman-teman yang pakai exchange di sini mungkin nggak ada yang pakai BitMEX ya. Itu teman-teman, kemudian ada berita serangan lagi DNS. Serangan DNS sedang terjadi dan juga mempengaruhi pendaftaran domain di Squarespace. Hal terbaik yang harus dilakukan adalah tidak berinteraksi dengan kripto dan beristirahat selama beberapa hari. Ini especially bagi teman-teman yang menggunakan CoinGecko ya. CoinGecko, kemudian Squarespace juga salah satu domain teman-teman. Jadi jangan dulu dipakai karena ini bisa berhubungan sama aset kalian. Ya ini masalah fatal sih dari hacker sendiri. Ya, jadi sepertinya memang lagi rame-ramenya terjadi serangan dari para hacker. Kemudian berita lanjutan datang dari bull market correction drawdown. Nah, jadi ini data terkait dengan apa sih yang terjadi pada market Bitcoin belakangan. Jadi Bitcoin mengalami drawdown. Drawdown itu adalah penurunan terdalam sebanyak 26%. Sejak puncak terakhirnya di kisaran level 71 ribuan itu, Bitcoin sudah turun ya sampai minus 26% saat ini. Dan kita masih dalam fase yang cukup early, teman-teman. Sebelumnya pergerakan Bitcoin bila di bear market itu drawdown-nya mencapai 71%, paling parah. Paling lemah itu ada di 36%. Gitu, teman-teman. Jadi saat ini kita baru di 26%, drawdown-nya belum terlalu signifikan ya. Kemudian dari performance, data-data yang lain memang menunjukkan Bitcoin ini saat ini lagi dalam fase konsolidasi. Artinya ada potensial penurunan yang terjadi pada Bitcoin ini hanya berlaku atau hanya berlangsung sesaat saja. Ya, jadi semoga di tahun 2025 atau 2024 akhir ketika narasi terkait dengan pivot atau pembalikan suku bunga bisa menjadi salah satu sentimen untuk market bullish kembali. Short term Bitcoin holder ya saat ini juga mengalami fase floating loss. Beberapa Bitcoin holder sudah mengalami fase floating loss karena memang kondisi dari market ini terus mengalami tekanan jual, especially dari beberapa governance kayak Jerman dan juga Amerika Serikat. Kemudian berita yang lain adalah prediksi dari JP Morgan yang melihat Bitcoin akan rebound di bulan Agustus tahun ini, teman-teman. Jadi pergerakan Bitcoin yang down sekitar 20% dalam 30 hari terakhir ini dilihat secara jangka panjang itu masih akan bullish oleh JP Morgan. Nah, jadi JP Morgan sendiri masih cukup optimis sih sama pergerakan dari Bitcoin yang masih dalam proses penurunan saat ini ya. Apalagi akumulasi dari institusi juga kalau kita perhatikan juga masih sedang terjadi sampai saat ini. Nah, itu sih beberapa rilis data yang kita temukan di market teman-teman di perdagangan kemarin. Lalu gimana nih impactnya terhadap market? Kemarin setelah rilis data CPI, dolar US drop lumayan signifikan ya teman-teman, dari sebelumnya berada di 105 turun ke 104,4. Kalau kita lihat kemarin yang memimpin kenaikan adalah gold, naik sekitar 1,8%. Lalu S&P 500 ya sempat naik tapi kok akhirnya closing merah ya teman-teman. S&P 500 justru malah terkoreksi turun. Bitcoin kemarin juga sempat naik sampai kisaran 59.000. Tahu-taunya sekarang udah drop lagi ke 57.300-an. Berarti ada tekanan jual lagi pada Bitcoin. Kalau dari saya sih melihat data ekonomi sebenarnya mendukung untuk peningkatan. Namun sayang sekali tekanan jual pada Bitcoin ini masih terjadi sampai saat ini, teman-teman. Volume perdagangan kemarin itu sangat bagus ya, pada peningkatan volume yang signifikan. Namun ternyata aksi taking profit terjadi di market US. Ya, tekanan jual di market US dan membuat Bitcoin juga ikutan turun lagi. Saat ini sih Bitcoin masih dalam proses konsolidasi. Belum terjadi peningkatan yang lumayan, teman-teman. Sementara masih seperti malu-malu untuk naik. Sementara itu proses penurunan yang terjadi pada Bitcoin ini kemungkinan masih akan berlangsung sementara. Semoga sih di bulan ini kita bisa close baik ya. Kalau kita lihat juga dari pergerakan Bitcoin di time frame daily, kemarin closingnya juga merah teman-teman, menunjukkan memang
Bitcoin ini sudah sempat naik sampai kisaran 58.000, tapi ternyata tekanan jual masih terjadi, dan itu pun terjadi di perdagangan hari ini. Bitcoin naik ke 59.000, tahu-tahu Bitcoin mendapatkan tekanan kembali. Itu menunjukkan memang di fase saat ini tekanan jual masih sedang banyak, teman-teman. Jadi buyer belum sekuat yang terjadi pada fase-fase sebelumnya. Buyer masih membutuhkan banyak kepercayaan diri untuk saat ini. Coba kita lihat dari data Fear and Greed Index ya. Bagaimana sih kondisi dari sentimen dari market. Saat ini market lagi dalam posisi fear di poin 29. Kemarin ada di poin 28. Kalau dari saya sendiri cukup suka menggunakan indikasi dari Fear and Greed ini untuk melakukan pembelian. Seperti kata investor ternama Warren Buffett, ya, hati-hati, takutlah ketika market mulai greedy, mulai serakah, mulai tamak, takutlah teman-teman, karena biasanya itu adalah fase-fase ideal buat jual. Sementara teman-teman harus rakus ketika terjadi fase fear. Dan sekarang kita lagi dalam fase fear. Jadi ini secara sentimen indeks, secara indikasi sentimen, ini adalah fase yang sangat-sangat ideal untuk melakukan akumulasi. Ingat, fase fear ini fase yang ideal. Tapi fase yang lebih ideal adalah ketika market berada di fase extreme fear. Cuma kita nggak tahu nih apakah di bulan ini atau beberapa hari ke depan kita bakalan masuk ke sentimen yang extreme fear. Kita belum tahu, kita belum melihat data-data ataupun potensial FUD yang berpotensi terjadi. Tapi sementara ini ya itu sih teman-teman, fase ideal secara sentimen kalau teman-teman pengen melakukan akumulasi saat ini. Level area 56.000 sampai dengan 53.000 berpeluang menjadi level yang cukup menarik buat diperhatikan, dengan target terdekat untuk Bitcoin yaitu di kisaran 64.000 something. BTC Dominance di perdagangan kemarin mengalami fase koreksi juga. Ini mungkin memberikan indikasi untuk beberapa altcoin mengalami kenaikan tipis. Ada Litecoin, ada XRP, Cardano, koin-koin tua ya, yang mengalami kenaikan, sementara yang lain pada terjerumus, terprosok turun, teman-teman. Ya itu aja untuk pembahasan kali ini. Kalau dari saya melihat data CPI kemarin merupakan data yang baik. Semoga fase koreksi yang terjadi pada Bitcoin nggak berlangsung lama lagi dan Bitcoin bisa segera reversal, teman-teman. Gitu aja paling buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru untuk market kripto. Buat teman-teman yang pengen berdiskusi, pengen belajar bareng tentang market, teman-teman bisa langsung join. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Atau yang suka garap airdrop, kita juga sudah punya komunitasnya seputar airdrop. Feel free to join ya teman-teman. Linknya juga sama aku sertakan di kolom deskripsi video ini. Gitu aja. Akhir kata saya Andre, makasih.